Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana membuat program eh, berbasiskan pengolahan citra di Java. Saya sudah pernah menerangkan di kelas secara teori. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana secara praktis pembuatan programnya. Pertama kita buat project baru, new project, kemudian Java application. Kita misalnya tuliskan di sini, kemarin sudah saya jelaskan ada dua proses ya, ada image training dan ada image testing. Jadi ada pelatihan citra dan kemudian ada pengujian citra. Nah tentu saja yang kita buat itu adalah pelatihan citra dulu. Nah sehingga saya tuliskan di sini pelatihan citra. Nah di pelatihan citra ini kita akan membuat program, di mana di program ini kita akan membaca citra. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan pembacaan citra. Nah, sebelum citra dibaca tentu saja kita harus mengambil dulu informasi file ya, file citra yang akan kita ambil, yang akan kita baca. Nah, informasi untuk mengambil informasi file itu ada kelasnya. Nah, nama kelasnya adalah file ya. Nama kelasnya adalah file. Nah, misalnya kita tuliskan nama objek yang akan kita proses itu adalah file citra. Di mana file citra ini kita buat new, kemudian ini adalah suatu file dengan masukannya adalah directory dan nama filenya, begitu ya. Nah, kita ambil misalnya citranya itu kita ambil di directory lagi ini. Saya kopikan, Ctrl C, kemudian saya simpan ke sini. Kita gunakan tanda kutip 2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian nama filenya kita ambil misalnya a garis bawah 4 a_4.bmp. Nah, dalam Java tidak boleh ini apa namanya slash ini seperti ini, jadi harus kita balik. Kemudian file ini dia masih dalam kondisi error. Nah, di sini cannot find symbol, artinya dia belum kita import library-nya. Ctrl Shift O untuk atau ini klik saja di sini add import for java.io file ya. Oke, nah sekarang itu sudah diimport ke java.io file. Nah, berarti file citra sekarang itu mengacu pada file, pada directory ini dan file ini. Maka sekarang kita sudah bisa membaca gambar file ini, karena file ini adalah berupa gambar ya, .bmp di sini. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan informasi file pada objek file citra, maka berikutnya kita gunakan kelas input stream. Input stream ini adalah kelas untuk kita baca secara streaming file yang sudah kita ambil ya. Input stream saya buat di sini misalnya input variabelnya, kemudian new, kemudian file input stream ya, new file input stream. Nah, dan kita bisa lihat bahwa ini input dari kelas file input stream itu adalah nama kelas atau nama objek dari file ya, dari kelas file, nama objek itu file citra tadi. Nah, kita masukkan di sini file citra input stream. Nah, kita lihat ini masih ada error cannot find symbol, berarti harus kita lihat di sini input stream ini dia harus huruf besar i-nya dan
S-nya ya, cari S-nya. Kemudian kita coba klik lagi dan kita import java.io input stream. Nah, ini masih ada error di sini. Kita lihat unreported exception java.io the file not found exception must be caught or declared to be thrown. Nah, ini berarti di sini harus kita buat prosedur untuk melakukan memanfaatkan kelas input stream. Prosedurnya adalah bahwa dia harus ada prosedur untuk ditangkap kalau mengalami kesalahan. Nah, sehingga kita gunakan try di sini. Nah, try, kemudian catch, dan kita buat exception di sini. Dan kita buat kalau misalnya dia tidak error begitu ya. Nah, di bawahnya kalau misalnya error ya, itu akan ditangkap, akan di catch dan akan menjalankan program di dalam. Nah, setelah kita membaca file citra dengan input stream, maka berikutnya kita akan membaca input ini kontennya atau konten image yang ada pada file citra dari input stream pada objek input ini. Kita gunakan kelas buffered image. Buffered image ini adalah kelas yang biasa digunakan untuk membaca citra ya, buffered image. Misalnya citranya kita tuliskan citra di sini sama dengan new atau null ya, biasanya awalnya null ya. Nah, kemudian citranya kita baca dari atas dengan perintah image o .read dan inputnya itu adalah input stream ya, di sini. Nah, input di sini itu adalah input dari input stream. Kita coba lihat di sini cannot find symbol. Dalam hal ini juga sama, input ini tentu saja harus kita masukkan ke dalam sini agar tidak ada error yang tadi terlihat ya. Kemudian buffered image ini karena definisi awal kita bisa taruh di luar. Nah, sehingga sekarang citra ada dalam kurung try ini ya. Kemudian berikutnya, nah berarti sekarang setelah diproses oleh image io.read itu berarti citra ini sudah punya komponen RGB di dalamnya, komponen warna red, green, dan blue pada citra ini. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nah, cara mengakses konten dari citra ini kita bisa melihat di dalam citranya ya. Nah, kalau kita lihat dalam citra ini, kalau di citra titik, maka kita bisa melihat di dalamnya ada banyak metode yang terkait dengan proses terhadap konten dari pixel dari citra ini, begitu ya. Nah, sebagai contoh get RGB ya. Get RGB ini merupakan suatu metode untuk mengambil informasi RGB-nya, untuk mengambil informasi RGB-nya. Nah, kita coba saja, misalnya get RGB ya. Kita masukkan. Nah, ini ada X, ada Y. X dan Y ini adalah posisinya ya. Posisinya. Jadi X ini adalah kolom dan Y ini adalah baris ya. Nah, kita harus mengekstrak dulu informasi warna. Nah, cara mengekstrak informasi warna itu dari citra.rgb ini adalah dengan menggunakan color ya. Nah, dengan menggunakan color dan kemudian kita simpan variabel misalnya X yang itu merupakan informasi warna begitu ya.
informasi warna dari kelas color di sini. Nah, kita bisa lihat ini saya cut paste ke dalam sini. Kemudian kita coba lihat di sini. Nah, X-nya misalnya saya berikan 0 dan Y-nya 0. Kemudian ini masih ada kesalahan. Nah, kita perlu mengimport ya java.awt.color ya. Nah, kemudian kita coba lihat di sini. Nah, ini artinya X ini berisi nilai RGB pada pixel pada posisi baris 0 dan kolom 0. Nah, dan dari X ini kita juga bisa mengekstraksi X ke warna R, G, dan B. Nah, cara mengekstraksi X ini untuk masing-masing warna itu adalah dengan X titik, kemudian kita ambil informasi warnanya, misalnya get red. Nah, get red. Maka kalau ini saya simpan pada variabel red, begitu ya. Kemudian kita berikan integer, maka red ini akan berisikan informasi nilainya, nilai dari pixel nilai dari komponen warna merah dari pixel X ini. Nah, jadi X ini bisa kita katakan dia adalah satu pixel yang berisi informasi R, G, dan B. Nah, sekarang misalnya kita akan mengambil informasi green-nya. Kita mungkin bisa membuat dulu pendefinisian di sini, misalnya integer red, kemudian green, dan blue. Kemudian kita buat di bawah sini, kita definisikan red, green, dan blue. Nah, kita copy paste red ini, kita ganti dengan green, dan ini kita ganti dengan blue. Ini green, kemudian ini blue. Nah, red, green, dan blue. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa red, green, dan blue di sini itu adalah nilai-nilai yang diambil dari posisi pixel baris 0 dan kolom 0 dari citra ini. Nah, perintahnya adalah seperti ini. Nah, ini baru satu pixel. Nah, misalnya kita ingin mengambil informasi dari semua pixel, maka berarti kita harus melakukan iterasi atau looping ya. Nah, kita melakukan iterasi. Tentu saja kita harus tahu ukuran dari citra ini. Nah, berapa ukuran dari citra ini? Untuk mengetahui ukuran dari citra ini, kita bisa melihat di sini get width sama get height. Nah, di sini ada get height. Nah, get height ini tinggi itu adalah baris. Nah, jadi kita bisa juga mendefinisikan baris sebagai integer di sini, baris resolusi dari citra ya, baris dan kolom. Nah, baris ini adalah tinggi ya, tinggi dari citra tersebut, sementara kolom itu adalah lebarnya. Nah, get width atau lebar dari citra tersebut. Nah, kita akan melakukan proses iterasi citra dari kiri ke kanan, kemudian baris kedua ya dari kiri ke kanan lagi, baris ketiga dari kiri ke kanan lagi, dan seterusnya ya. Nah, sehingga prosesnya scanning ya, pembacaan citranya itu prosesnya adalah proses scanning dari kiri ke kanan, kemudian berikutnya maju ke baris berikutnya, baris 2, 3, dan seterusnya. Sehingga looping yang dilakukan pertama, for yang dilakukan untuk indeks yang pertama itu adalah indeks untuk baris dulu ya, indeks untuk baris dulu, baru di dalamnya nanti ada looping lagi, yang looping tersebut itu adalah kolom ya, kolom yang berubah seperti itu.